sangat berat karena ini terkait dengan hukum, ya, dengan fikih yang menentukan halal haramnya satu urusan, iya. Kalau kita kembali pada hadis Rasulullah dikatakan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ya. Antara halal dan haram ada subhat, keraguan-raguan. Maka tinggalkanlah keraguan-raguan karena dia mendekati yang haram. Atau di hadis Rasulullah yang lain dikatakan bahwa tinggalkanlah yang meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran menenangkan jiwa dan dusta menggelisahkan jiwa. Ya. Dari dua hadis ini berarti kita harus mengacu kepada hukum dalam satu urusan, kita harus kembali kepada satu urusan. Ya, kita mengembalikan satu urusan kembali kepada hukum kita, itu Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi kita berikan urusan kita kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini kita harus mengembalikan hukum trading yang lagi tren saat ini, ya. Kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis menuju ke kebaikan tidak hanya di dunia tapi juga akhirat. Kenapa demikian? Ya, dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa Allah menolak doa seorang hamba yang ada sesuatu yang haram di dalam tubuhnya. Atau di hadis Rasulullah yang lain dikatakan bahwa ada seorang hamba yang terlihat kumuh mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Artinya berdoa. Lalu kata Rasulullah, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sementara di dalam tubuhnya mengalir makanan dan minuman yang haram. Disinilah beberapa dalil ini sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam menetapkan, mengambil sebuah keputusan di setiap urusan dunia kita. Juga terkait dengan tema yang kita bahas saat ini, yaitu trading dan jual beli saham yang saat ini sedang tren di masyarakat kita semenjak pandemi saat ini. Pahami dulu apa sih itu namanya, ya, trading. Ya. Trading adalah proses jual beli. Ya. Jadi trading adalah proses atau kegiatan jual beli di pasar finansial. Itu makna trading. Ya. Jadi trading itu adalah proses atau kegiatan jual beli di pasar finansial. Bentuk trading itu macam-macam. Ya. Ada yang berbentuk falas atau valuta asing, ya. Ada juga yang berbentuk saham atau ya. Jadi bentukannya ada falas atau valuta asing atau juga saham yang disebut dengan forex, ya. Nah, penjualan trading proses jual beli forex ini, baik bentukannya valuta asing maupun saham, ini terjadi dilema atau perbedaan pendapat tidak hanya di kalangan ulama tapi juga di kalangan para ulama mazhab, ya. Jadi terjadi perbedaan, ya, tidak hanya di kalangan ulama saat ini tapi juga di kalangan ulama mazhab, ya. Jadi ada yang membolehkan atau ada yang menghalalkan, ada yang membolehkan, ada yang haram. Hati-hati, ya. Jadi sebagian ulama ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, artinya halal, ya. Ada juga yang ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan. Ya. Kita lihat dulu pandangan para ulama yang membolehkan trading ini, ya, yang membolehkan trading ini, ya, mengacu pada firman Allah. Mereka mengacu pada firman Allah
surat 4 ayat 59. Yuk kita buka, coba dibaca surat 4 ayat 59. Baca. Mi, boleh Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, di surat 4, surat An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, tadi ulama sudah berbeda pendapat, ada yang mengharamkan trading, ada yang membolehkan atau menghalalkan trading. Ya, jika berbeda pendapat tentang sesuatu, kata Allah, ya, ya, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Jadi kalau perbedaan pendapat, kita diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Lihat kembali firman Allah surat 5 ayat 87 sampai 88. Surat 5 Yuk, baca lagi. Unmute Mbak Mugi. Oke, Mi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 88. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya, ini kembali perintah Allah, ya, menghadapi polemik perbedaan pendapat untuk kembali kepada Al-Quran dan hati-hatian. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Berarti jangan mengharamkan yang halal, ya, dan jangan menghalalkan yang haram, ya. Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Jadi yang sudah dihalalkan mangga silahkan, tapi itu pun jangan melampaui batas. Tidak boleh mengharamkan yang halal, tapi itu boleh melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini kembali sinergi dengan firman Allah, ya, makanlah makanan yang halalan thayyiban, halal lagi baik, ya. Indikasi thayyib adalah tidak berlebih-lebihan. Lalu kata Allah, dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah. Perhatikan kata halal, halalan thayyiban, Allah gandeng dengan kata takwa di sini. Ya, takwa itu artinya takut kepada Allah. Berarti pada hal yang halal lagi baik pun
harus diindikasikan, disinergikan dengan perasaan takut kepada Allah. Ya, kepada Allah lah kamu beriman kepadanya. Nah, dari dua letak surat ini menerangkan bahwa bila terjadi perbedaan pendapat, maka kata Allah, kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, itu lebih selamat untuk kita, itu lebih baik kepada kita. Ya, jadi tradingnya terjadi pendapat ulama. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Maka mana pegangan kita? Kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kata Allah. Itu lebih baik, lebih selamat untukmu. Ya, tetapi di sini ada sinyalemen dari Allah. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, tetapi itu pun tidak boleh berlebihan. Ini yang dijadikan acuan oleh orang-orang yang membolehkan trading. Satu dalil dapat, ya. Jadi disinilah ya dikatakan orang-orang yang membolehkan atau menghalalkan trading mengatakan apa? Ya, Allah mengatakan jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Tetapi ini pun tidak boleh berlebihan. Pendapat ini didukung kembali oleh firman Allah dalam surat 12 ayat 47 sampai 49. Surat 12 ayat 47 sampai 49. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Ya, pada surat 12 ayat 47-49. Ini ayat ini merupakan bentuk investasi. Bentuk investasi. Di sini Nabi Yusuf mengatakan, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Ya, kemudian kata Nabi Allah Yusuf, ya, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya. Apa yang kita panen dibiarkan di tangkainya, kecuali sedikit yang kamu makan. Berarti apa bentuknya? Simpanan. Ya, berarti apa yang kita panen, kita makan, ada yang disimpan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun ke tahun sulit. Kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Berarti bentuknya simpanan lagi. Ya. Di 49, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup. Dan pada masa itu mereka memeras anggur. Lebih fokus pada ayat 47-48. Di mana Nabi Yusuf mengatakan, ya, apa yang kita tanam itu biarkan di tangkainya. Kecuali sedikit yang kita makan. Berarti apa? Dari penghasilan itu kita ambil untuk makan, ada yang kita simpan. Di 48 dikatakan, kata Nabi Yusuf, ya, akan datang masa sulit yang menghabiskan simpananmu, kecuali bibit gandum yang kamu simpan. Nah, berarti kita di sini apa? Ada 2 dalil Quran yang menyuruh kita untuk menyimpan harta kita untuk satu kondisi yang kita tidak tahu, ya, akan terjadi seperti apa, bentuknya simpanan. Nah, ini bisa diartikan investasi, ya, atau ucapan Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab berkata, ya, barang siapa yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya
Dan siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya dan mengelolanya. Berarti di sini apa? Ucapan Umar bin Khattab bentuknya simpanan, investasi lagi. Kata Umar bin Khattab, hendaklah ya, siapa yang memiliki tanah, hendaklah dia menanaminya atau mengelolanya. Nah, ini dalil-dalil yang membolehkan kita untuk menyimpan atau investasi. Ya, sudah paham di sini? Ya, jadi di sini beberapa dalil, ya, yang mengharuskan kita untuk menyimpan atau menginvestasi sesuatu untuk satu kondisi sulit yang kita tidak pernah tahu. Atau di hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, ingatlah barang siapa yang menjadi wali anak yatim yang memiliki harta. Menjadi wali anak yatim yang memiliki harta. Hendaklah dia gunakannya untuk berbisnis. Ya, hendaklah ia menggunakannya untuk berbisnis. Yang keuntungannya untuk anak-anak yatim. Dan jangan membiarkan harta itu habis oleh sedekah atau zakat. Habis oleh sedekah atau zakat. Dari hadis ini pun juga Rasulullah mengatakan apa? Kalau kita menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, kita disuruh mengolah harta itu di mana keuntungannya kembali untuk anak yatim. Jadi jangan harta itu dibiarkan sehingga habis untuk dimakan dan sedekah serta zakat. Nah, dari dalil-dalil inilah orang-orang mengatakan bahwa kita boleh untuk ya menyimpan atau menginvestasikan uang kita. Ya, boleh simpan investasi, boleh. Nah, bentukannya tadi kan valuta asing atau forex. Bentukannya kalau saya kira simpanan investasi, boleh. Ya, bentukannya di sini kan karena kita jual beli saham, forex atau valuta asing tadi, maka bagaimana nih hukum forex ini? Nah, hukum forex disinilah terjadi dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ya, kalau sekadar simpanan, nabung, beli sawah, beli rumah, sifatnya investasi. Sawah kita kontrakkan, rumah kita kontrakkan, simpan di bank. It's okay. Ya, itu ada satu cara untuk kita simpanan. Ya, investasi pada bentukan tanah ataupun properti itu dibolehkan tadi. Berdasarkan dasar dalil tadi. Ya, bagaimana kalau investasi kita bentukannya forex tadi? Baik valuta asing ataupun saham. Di sinilah terjadi beda pendapat, ya. Beda pendapat antara ulama-ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Nah, ulama yang mengatakan forex, trading forex itu dibolehkan, ya. Dibolehkan ada beberapa pendapat. Ya, pendapat pertama ya dari Umar bin Abdul Aziz. Dari Umar bin Abdul Aziz, salah satu ulama kontemporer, ya, ulama kontemporer mengatakan bermuamalah, saling bersaham dan bersyarikah atau berkongsi dalam perusahaan tersebut serta menjual belikan sahamnya jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Ya, ulama kontemporer mengatakan bermuamalah, berhubungan, di dalamnya saling bersaham, berarti terjadi bersaham, jual beli saham, ya. Lalu bersarikah, berkongsi, berserikat, ya, dalam perusahaan tersebut serta menjual belikan sahamnya. Lebih jelas lagi, jika perusahaan itu dikenal, artinya jelas badan hukumnya, jelas keberadaannya, ya, serta tidak mengandung ketidakpastian, artinya apa? Sistemnya jelas, produknya jelas, pelakunya jelas,
ya, dan ketidakjelasan yang signifikan, nggak ada, semuanya tuh bagus, ya, hukumnya boleh. Berarti apa? Dari pendapat ulama kontemporer ini ada beberapa kriteria bahwa apa? Ya, trading forex tadi boleh selagi apa? Perusahaannya jelas keberadaannya, bukan perusahaan bodong. Bukan perusahaan katanya di sana, katanya di sana. Sistemnya jelas. Ada rekayasa betul-betul alami. Jadi naik turunnya harga saham itu betul-betul alami sesuai dengan pasar. Bukan rekayasa oknum. Yang ketiga, produk yang dihasilkan perusahaan itu jelas kehalalannya, bukan sesuatu yang haram. Misalnya apa? Miras, nah itu nggak boleh, jatuhnya haram. Jadi ketika unsur ini ada, maka dikatakan boleh. Yang kedua sekarang, ya, Ibnu Qudamah, juga ulama kontemporer, mengatakan bahwa jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra membeli bagian mitranya, si A si B bermitra, lalu si A membeli saham si B, ya, dalam kemitraan tersebut hukumnya boleh karena ia membeli hak milik orang lain. Hak, ya, hak milik, bukan fiktif. Jadi di sini apa? Dalam kongsi terjadi dua orang, A dan B. Ya, kemudian si A membeli saham si B. Berarti kan jelas ini sudah, ya. Udah kelihatan perusahaannya jelas, kongsi mereka jelas, ya. Tidak ada hal-hal ketidakjelasan, maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah boleh membeli sahamnya. Ya. Lalu juga dikatakan Imam An-Nawawi, ulama salaf. Ya, hati-hati. Ulama salaf, ya. Kata Imam Nawawi dikatakan apa? Ya, percampuran antara yang haram tidak terhitung dengan halal yang terbatas. Berarti banyakkan yang haramnya daripada yang halalnya. Di suatu negeri tidak menjadikan pembelian dalam negeri itu haram. Bahkan boleh mengambil daripadanya. Kecuali jika dalam sesuatu tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan keharaman yang sangat jelas. Jika terdapat tanda-tanda keharaman, maka barang tersebut haram, ya, termasuk sifat, ya, waro yang disenangi. Setiap bertambah besar keharaman, sikap waro semakin disenangi. Di sini apa? Dibolehkan. Tetapi apa? Lebih berhati-hati. Jadi Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, ulama salaf mengatakan apa? Boleh. Tapi hati-hati. Nah, hati-hati. Ya, Ibnu Taimiyah, juga ulama salaf, berkata, jika sesuatu yang halal lebih dominan, berarti lebih banyak, maka muamalah tersebut tidak bisa dihukumi haram. Berarti apabila trading ini halal, banyak halal, ya perusahaannya jelas, ya sistemnya jelas, produk jelas, tapi kita tidak pernah tahu kan sumber modalnya. Nah, sumber modal kita tidak pernah tahu. Kita tahunya perusahaan itu menjual saham saja. Kita nggak pernah tahu modalnya. Tetapi 3 poin sudah terlihat jelas. Sistem jelas, pelakunya jelas, produknya jelas. Sementara modal ragu. Banyakkan yang halal daripada yang haram. Maka ini pun masih dibolehkan. Ya, tidak bisa dihukumi haram. Ya, Imam Al-Ghazali, dalam sebuah bisnis atau usaha, modal tidak boleh lebih kecil dari utang. Modal penyertaan saham, ya, utang keuntungan sebagai tanggung jawab siapa yang menanggung resiko, halal. Sebaliknya, ya, hutangnya lebih besar dari modalnya, maka ini haram. Paham? Jadi kita membeli saham sebuah perusahaan yang modal dia lebih besar, utang dia kecil, halal. Berarti di sini tidak ada unsur spekulasi atau risiko.
Tetapi jika kita lihat perusahaan itu utangnya besar, modalnya kecil. Jadi artinya perusahaan ini sudah mau pilot, maka untuk menjaga tetap berjalannya nih perusahaan, dia menjual sahamnya. Berarti di sini ada unsur pemanfaatan, ya, yang merugikan investor karena ada kerugian yang bakal ditanggung. Ini hukumnya haram. Ya. Dah sampai situ, ya. Lalu Ibnu Rajab mengatakan, dan adapun jika permasalahan untuk menjalin kontrak dagang dengan orang dalam hartanya, terdapat harta yang halal dan haram yang bercampur, namun lebih banyak, maka boleh menjalin kontrak dagang dan memakan hartanya. Nah, inilah dalil-dalil yang membolehkan trading forex. Ya, membolehkan. Kalau kita ambil resumenya, ya, di dalam dalil-dalil yang membolehkan trading forex ini, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan apa? Yang jadi di acuan, perusahaannya jelas, bukan perusahaan bodong, sistemnya jelas, tidak ada rekayasa, pelakunya kita tahu betul-betul amanah, produknya kita tahu jelas, ya. Modalnya kita tahu jelas. Nah, ini 5-5-nya ada, boleh. Atau lebih banyak yang jelas daripada yang haram. 4 dari 1, 3 dari 2 tadi, maka ini boleh. Hukumnya boleh. Lalu keuntungan yang didapat bagaimana? Keuntungan adalah dikatakan sebagai keuntungan itu adalah sebagai komitmen. Sebenarnya keuntungan itu adalah komitmen, ya, sebuah imbalan yang merupakan komitmen kita siap untuk menanggung resiko. Hati-hati, ya. Jadi keuntungan itu adalah imbalan, ya, yang merupakan konsekuensi kita siap menanggung resiko. Sehingga apa? Keuntungan pada trading forex yang dibolehkan adalah fluktuatif. Ya, jadi apa? Bulan ini dapatnya misalnya 7 juta, bulan besok mungkin kita nggak dapat. Kita harus siap. Ini yang halal. Tetapi bila di awal sudah ditentukan, ya, ditentukan sekian, 1 bulannya 1 juta, perusahaannya belum berjalan, dia sudah jual saham, berarti perusahaannya masih fiktif, ini hukumnya haram. Atau perusahaannya jalan, tapi kita nggak pernah tahu keterusannya bagaimana, ya, tetapi dia sudah di awal akad menjanjikan keuntungan per bulan 1 juta, ini pun haram, ya. Kenapa? Karena arti keuntungan harus siap kita menanggung resiko. Tetapi kalau sudah di awal, perusahaan itu mau untung, mau rugi, kita harus tetap dapat bagian. Ini haram. Ini yang disebut dengan, ya, preference, ya, preference atau obligasi. Ya, jadi semacam OKI, ya, organisasi OKI mengatakan tidak boleh menerbitkan saham preference yang memiliki konsekuensi pemberian jaminan atas dana investasi yang ditanamkan dengan memberikan keuntungan yang bersifat tetap. Tuh, ya, bersifat tetap. Ini nggak boleh. Jadi kalau di awal kita sudah bilang, oh keuntungannya 1 juta per bulan. Awal gini, perusahaannya belum ada, baru mau berdiri. Dia sudah jual saham. Ini nggak boleh. Berarti perusahaannya masih bodong, masih fiktif. Atau perusahaannya sudah jalan, tapi sudah dijanjikan di awal setiap bulan 1 juta. Pokoknya setiap bulan 1 juta. Ini pun tidak boleh. Karena kita tidak pernah tahu keterusan dari perusahaan ini. Ya, jadi gimana? Di akadnya bilang, ya, bahwa keuntungan kita akan bagikan sesuai keuntungan yang didapat. Berarti apa? Syariah. Ya, berarti apa di sini? Hukumnya pakai syariah. Ya, mudharabah bagi hasil. Adakah yang seperti ini? Kan nggak ada. Ketika trading forex terjadi,
mereka akan ngeplot ya keuntungan sekian 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 yang kita tidak tahu apakah perusahaan ini akan untung atau dalam perjalanannya dia akan mengalami kerugian. Makanya disinilah perlunya akad di awal, perlunya perusahaan yang jelas, bukan perusahaan yang mau pilot, ya. Jadi kalau saham preference semacam obligasi tadi, di awal dia sudah menjanjikan keuntungan yang tetap, yang flat. Ya, mau perusahaan itu untung, mau perusahaan itu rugi, dia akan kasih untungan flat segitu. Ini hukumnya haram. Kenapa haram? Mengandung riba. Kenapa riba? Itu seperti menggandakan uang investor tanpa siap ikut menanggung resiko, ya, yang merugikan si pemilik perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Berarti apa di sini? Ya, tetap dalam trading forex di sini pun harus ada muamalah yang saling menguntungkan, bukan merugikan salah satu pihak. Nah, cuma di sini yang kita lihat di sini adalah beberapa pendapat tadi yang membolehkan ya investasi, bentuknya adalah ya investasi dalam jual beli saham. Dengan catatan apa? Perusahaannya jelas, pelakunya jelas ya. Jadi perusahaannya bukan katanya loh, perusahaannya tuh di Inggris, perusahaannya di situ, enggak. Tapi kita melihat perusahaannya jelas, pelakunya jelas, sistemnya jelas, produknya halal, modalnya halal, 5-5-nya boleh. Atau 4 dari 5 yang ada boleh. Atau 3 dari 5 boleh. Lebih banyak yang halal daripada yang haramnya. Itu boleh. Ya, karena tadi dikatakan kita menginvestasikan. Ya, mengacu pada firman Allah surat 12 ayat 49 tadi ada perkataan Umar bin Khattab, atau memiliki tanah hendaklah dia menanaminya, mengelolanya. Itu boleh, selagi itu boleh. Tetapi ada yang mengharamkan trading jual beli dalam saham ini. Ada yang mengharamkan, ya. Mana itu haram? Ya. Ada yang mengatakan mengharamkannya. Ya. Dikatakan trading forex tidak diperbolehkan. Ayo hati-hati ya. Ini mengatakan lagi ya, trading forex tidak diperbolehkan kecuali kondisi darurat. Kita ingat tradingnya ya, valuta asing dan saham. Ya, tradingnya valuta asing saham. Dikatakan tidak diperbolehkan kecuali kondisi darurat. Kondisi darurat itu seperti apa? Kita kan harus tukar uang. Ya, berdasarkan kurs yang terjadi saat itu. Rupiah ke rupiah. Ya. Lalu apalagi umroh, apalagi bank devisa dalam ekspor impor, rupiah ke dolar misalnya. Jadi apa dikatakan? Trading forex nggak dibolehkan. Kata ulama ini hanya dibolehkan untuk kondisi-kondisi darurat, haji, umroh, dan bank devisa ekspor impor. Nah, pendapat ini pendapat ini yang mengharamkan trading forex ini mayoritas ulama. Kenapa alasan mereka? Karena ada unsur spekulasi dalam transaksi. Spekulasi itu apa? Untung-untungan. Kalau perusahaan lagi laba, kita dapat keuntungan. Tetapi kalau perusahaannya bangkrut, kita harus siap ikut menanggung resiko. Bukan menuntut uang kita kembali plus laba. Nah, jadi mayoritas ulama mengatakan tidak diperbolehkan forex ini. Kecuali apa? Kecuali darurat, haji, umroh, bank devisa. Ulama ini mengatakan trading forex ini haram, ya, itu berdasarkan sumber lembaga fikih Rabithah Alami Islami menjelaskan bahwa trading forex itu haram karena ada unsur riba berupa penambahan dari kredit. Dari uang yang kita kasih, kita mendapatkan keuntungan tanpa kita ada ikhtiar usaha.
Mereka mengatakan itu riba. Yang kedua, ya, alasan mereka mengatakan merugikan investor karena syarat dengan spekulasi dan banyaknya manipulasi atau rekayasa. Ini pun kita nggak bisa pungkiri. Kalau kita boleh datang ke bursa saham, di situ banyak sekali rekayasa, spekulasi-spekulasi, saling menjatuhkan. Yang dibolehkan kan terjadinya naik turun, ya, naik turun saham itu secara alami yang dibolehkan. Tapi ini apa? Terjadi rekayasa, spekulasi dikatakan. Makanya mereka mengatakan trading forex ini haram. Atau lagi berdasarkan Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, jual beli itu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Dengan syarat harus sama dengan jenis secara tunai. Berarti langsung. Sementara transaksi dalam forex itu kan macam-macam, ya. Ada yang transaksinya spot, ya, penyelesaian falas ini 2 hari, boleh. Ada yang transaksinya forward, ya, penyelesaian transaksi itu 2 hari sampai setahun. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ya, yang harga yang digunakan di perjanjian. Sementara untuk berbulan-bulan berikut kita tidak pernah tahu harga valuta kita. Lalu ada lagi transaksi swap, ya, ini pun haram karena harga dikombin, ya, antara pembelian dengan harga yang terus naik. Nah, jadi apa? Harga pembeli 1 juta, tapi harga ini naik terus. Nah, terjadi riba, ya. Lalu ada transaksi option, ini pun juga haram, mengandung unsur spekulasi dan oknum di pasar finansial. Nah, ya, udah mereka baca ya, lebih dominan ke halal atau haram, udah mereka baca. Ya. Jadi katakan tadi, ya, itu banyak. Jadi kata Rasul tadi, ya, secara tunai. Tuh. Nggak ada pending. Karena apa? Ketika dipending, harga saham itu bisa berubah. Tuh, ya. Lalu kata Rasulullah, jika jenisnya berbeda, misalnya garam dengan gandum, jualah sekehendakmu, tapi dilakukan secara tunai. Nah, substansi daripada hadis ini adalah emas dalam hadis tersebut, artinya alat pembayaran, alat tukar. Sebagaimana ditegaskan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Berarti apa? Rupiah dengan rupiah. Kalaupun rupiah ke dolar harus setara nilainya. 1 dolar 10.000, ya berarti harus setara. Ya, nggak boleh nilai garam 1.000 ke gandum yang 10.000. Nah, ya, nggak boleh, harus setara dan transaksinya harus tunai. Kalau dikatakan tunai, berarti nggak boleh secara daring. Sekarang di bursa kan daring terjadinya. Kenapa nggak boleh? Karena banyak kekhawatiran ada unsur spekulasi, ya, yang merugikan investor. Nah, ya, lalu juga fatwa MUI nomor 28 dari Dewan Syariah Nasional, ya, nomor 3 tahun 2002 tentang jual beli falas mata uang, menegaskan bahwa jual beli mata uang itu pada prinsipnya boleh, kata MUI, dengan ketentuan tidak ada unsur spekulasi dan untung-untungan. Kalau ada untung-untungan berarti mengarah kepada judi. 2, ya, ada kebutuhan sebagai simpanan. Berarti apa? Ya, uang yang kita mau investasikan adalah uang baku, uang nganggur istilahnya, ya, uang nganggur. Sehingga kita investasikan. Nah, kalau perusahaan ini laba, kita dapat imbalan keuntungan sebagai kesiapan menanggung resiko kerugian. Ketika perusahaan itu rugi, kita harus menanggung resiko.
Bisa jadi hilang duit kita. Karena ini uang nganggur, maka tidak mengganggu hal-hal yang wajib. Tetapi bila ini uang kuliah, kita investasikan, ya akhirnya apa? Terjadi kerugian, hilang. Ya, hilang, uang kita nggak kembali. Sehingga apa? Ini mendatangkan mudorot. Artinya apa? Mendapatkan lebih, tapi menghanguskan, melalaikan, mengabaikan yang wajib. Nah, jadi benar-benar sifatnya simpenan, uang-uang yang nganggur. Ya, jadi dibolehkan. Dengan kata tadi, uangnya simpenan. Apalagi transaksi itu dilakukan terhadap mata uang sejenis. Ya, jadi rupiah dengan rupiah. Kalaupun rupiah ke dolar harus sama tuh nilainya, harganya, ya, dan secara tunai atau at-taqabud kata MUI. Yang berikutnya, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Jadi apa saat transaksi kurs rupiah dolar itu berapa? Itu harus sama. Tuh, ya. Jadi apa? MUI pun mengatakan boleh dengan ketentuan apa? Bukan cari untung-untungan. Ya, jadi bukan adu nasib. Ya, dan sifatnya pun tuh uang untuk simpenan. Jadi apa tidak terlalu emergensi, uang itu tidak terlalu emergensi. Kedudukannya tidak urgen pada kebutuhan urgen. Benar-benar simpenan. Jadi ketika kita dapat laba keuntungan, alhamdulillah, berarti laba ini sebagai kesiapan, tanggung jawab untuk menanggung resiko. Ketika kita jadi pilot, resiko uang kita hilang, kita pun harus siap. Bukan uang yang benar-benar kita gunakan keseharian. Kita pengen dapetin yang lebih besar, kita ceburin di investasi situ, itu salah. Jatuh haram. Nah, ya, maka unsur yang harus diperhatikan dalam trading adalah pihak-pihak yang menjadi pelaku dari transaksi itu. Lalu ma'kud ilaih, ya, barangnya, produksinya, komoditinya harus memiliki nilai jual atau harga dan halal. Ya, yang berikutnya sigot akad, proses ijab qabul dengan pelaku yang jelas. Ya. Nah, itu tuh rukun-rukunnya. Ya, rukun-rukun trading. Jadi objek perusahaannya tadi harus jelas keberadaannya, sudah berjalan, bukan fiktif odong-odong, ya. Lalu apalagi produknya harus halal, jelas kehalalannya. Sistemnya juga tidak ada unsur rekayasa, berarti harus halal, tidak ada unsur rekayasa spekulasi. Lalu juga pelakunya amanah. Nah, ya ini boleh. Tapi yang dibolehkan pun juga uang yang untuk simpenan, bukan uang yang prioritas untuk kehidupan sehari-hari. Ini baru boleh. Tapi kalau tidak ada ini semua, maka jatuhnya haram. Maka sehingga Imam An-Nawawi tadi berkata kan, Imam An-Nawawi berkata tadi kan, dikatakan maka bagi yang tersebut tidak haram, produk tradingnya tidak haram, ya, tetapi tidak meninggalkannya karena tidak haram, maka tidak berarti dibolehkan. Tetap kata beliau sifat waro, arti waro hati-hati, lebih disenangi. Nah, ya, setiap bertambah besar keharaman yang kita tidak tahu, maksudnya, ya, maka sikap waro, sikap hati-hati semakin disenangi. Jadi ambil benang merahnya. Ya, tadi kan Allah mengatakan jangan mengharamkan sesuatu yang halal, tapi jangan berlebihan. Halal, ya. Tetapi dikatakan tadi apa? Ya, bila terjadi polemik, beda pendapat di antara pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, kata Allah, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, Al-Qur'an tadi surat Yusuf membolehkan kita investasi. Investasi yang bagaimana? Ya kan? Diperjelas oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, bila memiliki tanah, hendaknya engkau mengelolanya. Berarti ada simpenan, ya. Atau lagi kata Rasulullah, bila kita wali anak yatim yang berharta, maka harta yang kita gunakan dalam berbisnis, di mana keuntungannya kembali untuk anak yatim. Ya.
Jangan harta ini dibiarkan habis untuk makan, sedekah, dan zakat. Berarti apa? Dikelola. Berarti di sini dalil membolehkan investasi. Investasinya yang bagaimana? Kan itu tadi itu. Properti boleh, ya. Kalaupun kita bermain di trading, ya, bentuknya tuh saham kah, forex kah, kita harus jelas, ya, valuta asing kah harus jelas. Apanya nih? Kalau pada saham, perusahaannya harus jelas, sistemnya harus jelas, kehalalannya, pelakunya harus jelas, amanah, produknya harus jelas, ya, kehalalannya, modalnya pun jelas, maka boleh. Dapat kita imbalan, hati-hati. Imbalan ini bukan sifatnya untung-untungan, ya, sehingga menyeburkan diri, oh enak loh tanam saham 1 juta kita dapat 2 juta loh. Nah, ini berarti udah bermain judi kita begini, ya, mengadu nasib. Maka keuntungan yang didapat itu ada konsekuensi untuk kita siap menanggung resiko. Sehingga apa? Ketika perusahaan pilot, kita harus siap resiko. Risiko terburuknya itu adalah hilang, investasi kita hilang. Nah, karena hilang di sinilah maka Imam An-Nawawi mengatakan apa? Lebih baik bersikap waro, hati-hati. Uang yang diinvestasikan pun juga adalah uang yang diam, bukan uang kebutuhan pokok, uang yang diam. Kenapa? Karena saat investasi itu bisa jadi ada resiko perusahaan itu failit, maka nilai investasi kita hilang. Nah, daripada hilang, Imam An-Nawawi lebih baik hati-hati. Kalau dibilang hati-hati, berarti apa? Kembali ke kita. Amankah seperti ini? Atau ada cara yang lebih aman dalam berinvestasi? Nah, ya. Kalau ada cara yang lebih aman berinvestasi, maka ambil cara yang aman. Ya, cara yang aman bagaimana? Tadi kalau saya berpikirnya, ya, adalah seperti Umar bin Khattab, beli tanah. Tanah itu kita kelola. Karena apa? Tidak ada resiko sama sekali. Ya, resiko terhadap apa? Kita nggak pernah tahu besok-besok kayak apa, kita nggak pernah tahu. Ya, tapi kalau bermain forex, ya, entah itu valuta asing, entah itu saham, ya, resikonya 50-50. Saat perusahaan ini laba, kita dapat keuntungan. Tapi keuntungan itu sebagai komitmen siap menanggung resiko. Kenapa? Karena ke depannya kita nggak pernah tahu. Ketika perusahaan ini pilot, rugi, kita harus siap terhadap resiko. Tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan, bisa jadi investasi kita pun hilang. Makanya kata Imam An-Nawawi, waro, hati-hati. Berarti perlu dipikir banget, jangan tergiur oleh laba yang dijanjikan. Masih ada waktu? Mohon maaf, habis Umi. Habis nih sayang ya. Ya, ini ada pertanyaan? Cukup dipahami ya sebenarnya? Yang mau bertanya silakan. Iya. Tapi paham nggak nih kita? Insya Allah ya, insya Allah. Kalau saya menilai, ambil pegang ucapan Imam An-Nawawi. Ya, perlu kehati-hatian. Yang tadi kata Allah apa? Jangan menghalalkan yang haram. Ya, jangan mengharamkan yang haram. Tadi kan di surat 4 ya, di surat An-Nisa tadi kata Allah surat 4 ayat 59, jangan mengharamkan yang halal, tapi juga jangan melampaui batas. Berarti melampaui batas di sini walau itu halal tetap ada kehati-hatian. Tapi kalau emang sudah jelas semuanya, oh perusahaan teman saya sendiri kok, saya tahu sistemnya, saya tahu orangnya, saya tahu sumber modalnya, saya tahu produk yang komoditi yang dia hasilkan, ya, maka silakan. Ya, di sini diperlukan akad yang jelas, tinggal akad yang jelas. Tapi kalau perusahaan yang masih fiktif kita tidak tahu, maka di sinilah kata Allah, jangan mengharamkan yang halal, tapi tetap jangan melampaui batas. Berarti hati-hati. Imam An-Nawawi mengatakan harus waro, harus hati-hati. Ya, ada pertanyaan? Untuk yang mau bertanya dipersilakan ya, karena waktunya hanya 10 menit kita.
Enggak iseng. Nah, mungkin saya menambahkan ya, kenapa kita harus berhati-hati. Ya, kembali tadi di awal saya sampaikan bahwa dalam satu hadis kata Rasulullah, ada seorang hamba yang tumbuh mengangkat kedua tangan dan berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berarti dia berdoa meminta kepada Allah. Yang kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Sementara dalam tubuhnya ada makanan yang haram, ada minuman yang haram. Ya, jadi seperti lagi dikatakan Allah tidak akan mengabulkan ya doa-doa yang di dalam tubuhnya ada barang-barang yang haram. Nah, di sini makanya bentukan kita adalah hati-hati. Bukan berarti kita melarang untuk bermain trading dalam forex ini, silakan asal jelas. Tapi perlu kehati-hatian. Jangan sampai dominan yang haram sehingga kita makan hasilnya, ya kita jadikan minuman yang nikmat, ya kita masukkan dalam tubuh kita yang mengakibatkan dia menjadi hal yang menjadi doa-doa kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan tentunya kalau doa-doa ditolak oleh Allah Ta'ala, itu semua menjadi kesalahan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan kebaikan bahkan surganya Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita ambil, ya berarti boleh hukum forex tadi boleh, asal jelas kehalalannya dari perusahaannya, sistemnya, pelakunya, modalnya, produknya, komoditinya itu halal, silakan. Ya, asal benar-benar itu bukan bermain spekulasi dengan untung-untungan seperti judi. Jadi silakan, tapi berhati-hati itu lebih baik, ya, agar apa yang kita konsumsi itu menjadi jelas kehalalan thayyibannya sehingga tidak menjadi penghalang kita untuk kita dengan Allah dalam mendapatkan kebaikan yang lebih baik untuk dunia dan akhirat kita. Yes. Bogi gimana? Ada yang mau nanya enggak ya? Mungkin belum kami karena materinya terlalu berat kayak. Iya, betul. Saya juga berpikir ini ya, materinya terlalu karena masalah hukum sehingga mereka bingung mau nanya apa yang ditanya gitu jadinya ya. Nah, kan saya menekankan berkali-kali saya bilang boleh asal jelas kehalalannya, tapi lebih penting untuk hati-hati. Jadi itu kesimpulan saya ambil. Lebih penting hati-hati, ya. Karena apa yang kita usahakan, apa yang kita tumpuk, apa yang kita bangunkan, saat kematian itu datang pun tidak. Nah, disinilah korelasinya dari perlu kehati-hatian tadi. Makanya inilah perlunya ya kehati-hatian tadi. Karena apapun yang kita dapatkan itu nggak akan kita bawa. Ya. Karena nggak akan kita bawa, maka perlulah hati-hati. Ya, walaupun Astagfirullah tindakan itu dibalang loh. Ya, walaupun dibolehkan, tapi perlu hati-hati. Ya, jadi buat para pelaku trading dalam forex ini, ya perlu dievaluasi kembali kehalalan dari lembaga yang kita ikut serta di dalamnya. Ya, yang belum terlibat dalam trading forex ini, maka harus difikirkan kembali. Selagi masih ada cara investasi yang lebih baik, lebih aman, maka kita bermain di investasi yang lain. Ya. Baik Umi, karena tidak ada yang nanya, mungkin majelis taklim ini kita tutup saja. Terima kasih kepada Umi Emi atas ilmunya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah. Sebagai penutup, mari kita beristighfar sebanyak 3 kali. Dan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih untuk semua jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan ke host dulu ya Umi, kita screenshot Mangga, bareng-bareng. Ate. Tolong para jamaah on cam ya. Iya. Minta on cam-nya. Udah, Bu. Silakan host. Ugi. Udah, Bu. Sudah. Cukup. Ya. Terima kasih untuk jamaah semuanya. Ya, saya juga mohon pamit. Barakallahu Ya, fikum ya. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Terima kasih. Sama-sama semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin. Iya, Umi. Bu Ros, makasih Bu. Iya deh. Ya, sama-sama. Maaf ya kalau terbata-bata tadi. Ibu kayak Ibu kurang santai nih, kayak deg-degan. Bener-bener. Karena MC dadakan tadi. Makasih ya Bu, minta maaf ya Bu. Ya, makasih ya. Udah semuanya. Mungkin urus makasih ya. Iya, sama-sama. Itu Bu, Ibu. Sorry lagi di jalan ini. Siapa? Ibu ya? Sorry lagi nyetir. Jadi Oh iya. Siap. Aku end meeting ya. makasih ya. Assalamualaikum.